ya yang lain juga berbuat. Kenapa nggak itu juga diperiksa? Kira-kira kan KPK yang sekarang ini udah beberapa kali melanggar itu kan. Tapi itu pun masyarakat sudah mulai berpikir paling banyak dengan threshold yang ada itu paling 3. P3 contohnya. Stakeholder masyarakat di bawahnya, sementara pimpinannya misalnya mendukung siapa nih? Ya kita nggak tahu. Jangan Pak Mahfud misalnya di dalam ini hanya kalau menjelang Pilpres gitu. Kalau pribadi nggak terlihat silahkan. Tapi kalau yang terlihat publik, bagaimanapun rugi dia orang akan menilai dia. Oh Bapak ini, padahal Bapak udah presiden gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Khas Channel dengan tokoh hukum dan politik, Bapak Herman Umar. Pengamat lah ya. Kalau politik berarti saya politik hukum. Oh, ada aja. Oke Pak, baik Pak. Karena politik hukum tidak bisa lepas. Oke Pak. Nah, sebelum kita mulai, coba juga kita bacakan ya situasi terkini dari semacam jejak pendapat ya, polling yang kita lakukan dari Khas Channel ini. Selain kita podcast, kita cawi-cawi tentang isu kekinian, kita juga mencoba memberikan semacam input dari masyarakat ya. Ini ada pertanyaan beberapa yang kita lontarkan ke masyarakat. Apakah akhlak menjadi kriteria penting seorang capres? Ini ada suara kurang lebih 1.400, tidak setuju itu 4%, setuju 95%, tidak tahu 1%. Jadi akhlak menjadi satu hal yang penting ya. Ini 95%. Yang kedua, 8 hari yang lalu itu, apakah capres harus seorang kader partai? Dan alasannya apa? Ini ada 1.200 suara. Jadi harus kader partai itu hanya 8%. Tidak perlu kader partai 91%. Nah ini mewakili dari 1.200 suara. Tidak tahu 1%. Ada lagi yang 5 hari lalu, mana yang lebih Anda sukai dari jumlah pasangan pilpres? Nah ini ya. Bagaimana pendapat Anda? Ada 1.000 suara yang tercatat di sini. 2 pasang capres cawapres 10%, 3 pasang capres cawapres 59%, 4 pasang capres 29%, tidak tahu 2%. Kalau kita baca ini artinya 3 pasang ada hampir 60% ya. Jadi kalau kita lihat sudah mayoritas ya, mewakili ya. Bila Anda belum mengisi, dapat menuju Khas Channel Habib Khas dan menekan menu komunitas. Insya Allah muncul semua beberapa pertanyaan yang lebih detail lagi tentang kontribusi ya Khas Channel kepada bangsa dan negara. Pak Herman, saya mau kupas sedikit tentang suasana terkini ya. Sebagai orang ahli hukum dan memang berkecimpung di tentang masalah advokasi, ini banyak sekali Pak hal-hal yang kita perlu diskusikan nih. Bisik-bisik lah kalau istilah kita nih. Bisik-bisik kenegaraan. Gimana Pak Herman? Apanya? Ya, tentang terkini ini ada menteri jadi tersangka, muncul lagi di Kemensos itu ada penggeledahan oleh KPK. Terus ada lagi ya banyak hal-hal yang dari bidang hukum yang perlu disoroti. Kalau menurut saya Pak, sepanjang itu suatu hal yang seharusnya kalau memang ada terjadi ada data dan bukti ya why not, memang harus tanpa pandang bulu Pak, tetapi harus adil, harus jangan pilih-pilih gitu Pak, atau karena ini kelompok yang yang memegang bidang hukumnya, ini yang kelompok ininya, ini yang tidak kita sukai misalnya, yang tidak sukai ada kelompok yang ke depan tidak kelompok nggak satu gerbong misalnya, nah kita tekan atau kita itu yang merusak Pak, dan itu akan terjadi balas membalas nanti khawatirnya, betul-betul nggak bagus kalau memang
itu jangan digunakan politisasi gitu Pak. Tapi kalau kita lihat ini kenyataan sampai saat ini masih terjadi Pak Eman. Ya, ya itulah yang kita ingatkan, kalau ini yang terjadi bahwa itu semakin membuat buruknya citra hukum. Gitu. Kalau hanya kan mungkin ada yang merasa sekarang bahwa semua pihak juga main terlibat atau apa. Kenapa kok saya aja yang di ini gitu kan? Nah, itu kan itu memperlihatkan diskriminatif gitu kan? Nah, ya, jadi hukum dijadikan alat ya? Iya, hukum dipolitisasi. Ya, kasarnya kan ada yang menyatakan ya yang lain juga berbuat, kenapa nggak itu juga diperiksa? Kira-kira Ya, gitu kan? Memang kalau kita lihat sekarang kan beberapa lembaga ini kan sudah terkontaminasi ya, tanda kutip ya, sudah terkontaminasi dengan kekuasaan ya, sehingga kita mengkhawatirkan langkah-langkah itu menjadi sorotan publik yang luar biasa ya. Nah begitu kasus ini muncul rame di sini, kasus ini muncul rame di sini gitu. Nah itu menurut Pak Herman? Ya itulah kalau menurut saya kalau masalah hukum itu kenapa menjadi pemikiran kita, sehingga harapan kita ke depan kalau pejabat di bidang hukum, apakah kejaksaan gitu ya, atau Menkumham gitu, kalau bisa janganlah di-endorse melalui orang partai. Oh, karena ini akan ada ikut campur partai nanti. Baunya ya. Khawatir ya, walaupun ditolak tidak ada, walaupun misalnya ada tanda-tanda yang kriminal yang mau diperiksa, tapi orang udah curiga duluan, ya kan? Jadi nggak jernih. Sama hal sekarang nih ketua MK itu iparnya presiden, itu kan jadi sorotan ya. Belum tentu dia nih, tapi tetap itu secara moral, secara integritas, memang harus nggak boleh gitu. Orang akan curiga, itu wajar gitu. Jadi masih masih dia dekat itu wajar ya. Kan bisa bisik-bisik. Nggak, apalagi budaya kita nggak kuat, nggak. Ya kan kalau kita lihat kemarin kan waktu KPK baru-baru terbentuk itu kan begitu pagar yang mereka lakukan, setiap pimpinan KPK itu tidak boleh ketemu siapapun ya. Iya. Itu masih berlaku saat ini. Ya harusnya, tapi sekarang kan contohnya KPK yang sekarang ini udah beberapa kali melanggar itu kan. Padahal itu tidak boleh gitu kan, tidak boleh karena begitu menjaga integritas kan. Apalagi kalau yang lain dibiarkan seperti itu, ya akhirnya sulit. Begitu juga pejabat-pejabat publik, dia harus pejabat terus dia mau nggak cawe-cawe menghadap masih politik, dia masih belum, kecuali dia udah habis tugas ya, habis atau udah nggak lagi, nggak menjabat lagi. Tapi kalau masih menjabat berhubungan dengan ini, berarti dia udah memilihan, udah nggak manu rakyat lagi gitu kan. Jadi kalau lihat begini Pak Herman, jadi anaknya presiden ini juga tidak mendengarkan nasihat orang tuanya ya? Ya. Kalau ini kan kenyataan di lapangan ya. Contohnya masuk presiden bilang, kalau siapapun yang mau cawe-cawe ke politik, dia harus pensiun dulu, atau cuti dulu, atau apalah namanya gitu. Nah sekarang anak presiden kan cawe-cawe, ikut-ikutan dukung sana, dukung sini gitu loh. Ini kalau saya itu masih hanya baru tingkat dukungan gitu kan, kecuali dia misalnya dia belum habis jabatannya ini, dia mau masuk ke jabatan ke gubernur misalnya, itu mungkin ya. Tapi kalau ini secara moral aja kita ingatkan lah, pejabat ini itu tidak boleh merusak citranya, tidak bagus. Iya, tatanan kita kan jadi makin hari makin nggak jelas kan. Iya. Dia datang ke sana seorang menteri, datang ke sana juga seorang gubernur. Alasannya cuma bla 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 bla. Tapi kasat mata kan terlihat sekali gitu loh. Jadi timbul kegaduhan baru lagi ya. Seorang pejabat publik yang memang masih tanggung jawabnya belum selesai, ayahnya sudah bilang siapapun yang mau mencalonkan diri harus cuti atau apapun namanya. Nah itu kayaknya nggak didengar ya. Iya, saya lihat memang begitu Pak, nggak berjalan. Jadi ya udah harusnya ada harusnya ya si bapaknya harus negur juga sih. Udah ya. Jadi dalam arti secara terbuka kan dia bilang di sebelahnya Prabowo waktu menyaksikan, siapapun yang mau ini silakan cuti. Ini mestinya kan harus didengar ya. Itu apalagi sebagai anak, orang tua udah bilang itu, sebagai presiden, anak juga sebagai pejabat publik. Nah ini makin hari Pak Iman gaduhnya luar biasa nih. Di medsos, di TV juga timbul gonjang-ganjing gitu. Ya itulah budaya kita, tidak kuat untuk menjalankan aturan yang
yang apa normatif yang benar, Pak. Jadi kayak politik aja dibuat segala seni yang mungkin gitu, Pak. Jadi di jalan seperti itu. Jadi ya akhirnya sulit kita menilai gitu, kebenarannya gitu. Jadi kita bingung sebagai rakyatnya. Iya, iya, Pak. Pak Herman sebagai ahli hukum aja bingung ya. Iya. Apalagi rakyat di bawah ya. Iya, apalagi dia mana bisa menilai. Yang penting bagus. Apalagi ada iming-iming atau apa, ada apa nasi bungkus. Kita misalnya kita bukan menghina, bukan tapi masyarakat rakyat diajak suatu hal yang akhirnya dia kan tidak mengerti gitu. Tapi itu membuat apa kita mengajar yang tidak benar gitu. Jadi bukan salah bunda mengandung ya. Iya, iya. Jadi Pak Herman, saya mau nanya lagi nih. Ini kelihatannya nih apa namanya makin bagus ya. Ini sebenarnya yang Bapak ini ya saya pengen yang Bapak bilang nyampe. Kenapa capres banyak yang 60% kalau 3 gitu kan. Itu membuktikan harus Mahkamah Konstitusi itu. Jadi masyarakat tuh menginginkan harus banyak calon sebenarnya. Tapi itu pun masyarakat sudah mulai berpikir paling banyak dengan threshold yang ada itu paling 3, 4 itu pun sulit menemukan karena ada kemampuan capres yang lain atau dengan dukungan yang lain terkunci yang lain. Iya kan Pak? Jadi paling banyak itu bisa 3 itu. Kalau 4 itu susah gitu. Ya 3 aja masih betul-betulan masih. Nah, padahal tokoh-tokoh kita yang bagus-bagus banyak di luar itu. Kalau tidak ada threshold yang mengikat, kenapa dibebaskan aja toh juga akan tersaring sendiri. Ya tapi gini Pak Herman, itu mungkin sudah jadi catatan sejarah ya. Karena threshold itu begitu banyak yang memperjuangkan ya, sidang di MK tuh berkali-kali semuanya gagal. Jadi memang sudah ini keinginan rezim ini ya. Kalau kita lihat ya secara kasat mata itu keinginan rezim ini, catatan kesalahan sejarah bahwa threshold dipaksakan dengan tidak yang semestinya, dampaknya sampai sekarang kan repot terus kita ya, baik partai maupun akhirnya mereka repot sendiri. Ya kan? Kan semua partai kan repot sendiri sekarang. Kawin sana, mau kawin sini, nggak jadi sana, nggak jadi munafik sini. Gitu, membuat apa ya kayak malu kita. Iya, betul. Itu yang saya bilang sekarang dia udah didekati tuh. Toto besok bila perlu ditinggal aja. Tidak ada apa ya? Tidak ada akhlak atau ya orang melihat gampang gitu. Jadi murah kita. Akhlak wibawa ya. Iya, nggak ada wibawa gitu. Nggak ada wibawa. Jadi begitu juga masalah permainan hukum yang selama ini ini udah tersandra. Jadi sebenarnya ya itulah ke depan kita itulah gunanya pengen supaya ada visi yang jelas terhadap dunia hukum ini gitu. Ya sama halnya pimpinan partai kan lari ke sana minta dukungan presiden, minta dukungan sini itu kayaknya hal yang kalau menurut saya nggak patut merendahkan diri kita sendiri gitu. Itu kan nggak ada wibawa gitu. Ini lama-lama kan masyarakat juga yang di bawah satu saat bergejolak mereka. Misalnya kayak P3. P3 contohnya. Stakeholder masyarakat di bawahnya, sementara pimpinannya misalnya mendukung siapa nih. Nah, di bawahnya bergolak gitu. Karena nggak sesuai dengan aspirasi yang sebenarnya gitu. Jadi partai itu tidak berfungsi secara semestinya ya. Seharusnya itu partai itu kan berfungsi untuk mengakomodir semua kekuatan di bawah, harus bawah ya, bukan hanya ketua umum kan. Saat ini kan apa kata ketua umum kan? Ketua umum cawi-cawi ke sana, cawi-cawi ke sini. Itu yang mungkin ada perubahan di undang-undang politik. Saya nggak mendalami ya, tapi saya lihat kayak contoh rapat DPR dengan Pak Menko Polhukam juga masalah itu kan, sampai terbuka oleh Pak Ketua Komisi 3 kan, dan yang PDIP. Oh nggak bisa Pak, kalau kita buat membuat rancang undang-undang ngambil merampas. Bapak harus kontak dulu partai kita. Itu kan itu ya terlepas ya dia lugu kan, tapi itu membuktikan itu berarti berlaku untuk semua partai. Kalau itu yang terjadi, memang Pak Herman saya juga kan lama di partai ya. Di PAN saya juga lama, di Demokrat lama. Ya memang modelnya seperti itu. Ketua umum tuh udah segala-galanya gitu loh yang kita lihat ya. Tapi ada juga partai yang memang bagus ya, memberikan memberikan ruang gitu, memberikan ruang dan pada anggotanya. Contoh ini kita tidak muji ya, PKS itu kan salah satu partai kader. Begitu mereka ulang tahun kemarin itu semua partai diundang, semua tokoh diundang, bagus rapi gitu. Itu tentang kebangsaan ditiru satu persatu. Dan mereka jarang dua periode kan, selalu berubah gitu. Iya, jadi intinya tuh PDI ada, Golkar ada isu kala situ, Demokrat bawa rombongan,
terus apa namanya Nasdem juga ada. Jadi semua partai kumpul. Nah itu kita kepengennya hal-hal seperti ini dilakukan oleh partai lainnya, sehingga pilpres ini, pemilihan ini semacam itu kan Ya kontestasi proses. yang objek yang inilah tidak permusuhan, tidak Iya, itu kan kerjaan sehari istilahnya kan, kerjaan sehari. Masa kita bangsa gara-gara kerjaan sehari jadi ribut sana sini gitu Iya. loh. Nah saya kembali ke Pak Herman tadi, masalah yang DPR ketemu dengan Pak Mahfud ya, Iya. itu buntutnya bagus Pak. Mm. Buntutnya kalau saya bahwa kita harus memberikan apresiasi ya, apa yang dilakukan oleh Mahfud MD itu, dia bersih-bersih ya, dan sekarang semakin kelihatan kemana ini kan sudah makin hari makin kelihatan gitu loh. Ini untuk segi demokrasi dan pemberantasan korupsi, menurut Pak Herman gimana dari segi hukum? Iya, artinya paling tidak dengan Pak Mahfud seperti itu ya akan lebih serius menangani masalah ini. Asal itu jangan, ya kita nggak tahu, jangan Pak Mahfud misalnya di dalam ini hanya kalah menjelang pilpres gitu. Ya, saya terus terang juga gitu. Kadang-kadang saya lihat Pak Mahfud juga, saya merasa dia tidak tegas mengerem presiden kalau mengeluarkan misalnya contoh waktu mengeluarkan perpu yang apa waktu itu yang jadi rame gitu. Enggak masalah apa terakhir yang kan sebenarnya ada yang pernah berdasarkan di MK undang-undang Omnibus Law harus dirubah, diperbaiki. Nah ini kok tahu keluar perpu, kok tidak menjalankan itu. Pak Mahfud kan ketua Menko Polhukam. Dia sudah ada putusan MK. Dia kan ahli tata negara, harusnya dia tegur dong. Nah, di satu pihak saya hargain, kayak sekarang kita salut, kita bagus. Tapi jangan dikaitkan dengan niat misalnya biar saya misalnya, tapi saya tidak menuduh lah gitu. Tapi saya pengen ahli-ahli hukum ini supaya juga benar, jangan hanya mengikat kita bangga ya kalau kita melihat banyak tokoh-tokoh yang berambisi mau jadi presiden. Boleh, hak dia aja. Dan senang gitu ya. Karena memang bangsa ini butuh orang-orang hebat yang mampu ya, tunjukkan prestasinya, kemampuannya ya. Ya mau jadi calon nggak apa-apa, karena untuk bangsa dan negara gitu. Selama itu nawaitunya lempeng. Tapi kalau nawaitunya kalau dikaitkan ya saya nggak respect. Jadi nggak respect. Saya terus terang aja udah. Ya kita berharap lah tokoh-tokoh hukum kita ya kita menjadi panutan lah gitu. Jadi jangan hanya mengandalkan kedudukan. Kalau hanya kedudukan ya percuma, kita juga karena kita berharap orang hukum ini yang memberikan panduan gitu. Jangan makanya ya kalau jabatan sebentar Pak, 5 tahun juga selesai. Betul. Tapi ini kan tidak menjadi contoh gitu, tidak memberikan, tidak bisa dibawa mati ya. Nah, gitu Pak. Jadi dengan segala hormat kepada Pak Mahfud, kita mana yang bagus kita hargain. Tapi kalau ini ya jangan hanya masalah hukum ini, politik yang tidak benar kan, masalah ada politik yang tidak benar, dia itu bidang dia kan, Menko Polhukam. Politik juga kan, tidak hanya hukum gitu kan. Jadi kita doakan beliau tetap istiqomah kita doakan istiqomah ya, mungkin ada lupa-lupa kita ingat. Nggak apa-apa, kita saling ingati lah. Perlu cawe-cawe ini kan gitu. Di usia kita yang sudah senja ini Pak Herman, kita kan perlu juga menyampaikan ya ke publik, setidaknya anak cucu kita, nanti lihat orang tua saya dulu pernah cawe-cawe. Gitu. Memang semakin hari Pak Herman ini semakin hangat. Nah, gimana kalau Pak Herman lihat lagi dari sisi hukum ini tentang pilpres ke depan ini? Ya, pilpres ke depan yang penting saya hukumnya kita jaga benar-benar berjalan secara adil, jujur, dan tidak curang. Baik curang secara halus atau apa, itu akan bisa kecium, itu akan merusak. Ini menarik nih Pak Herman. Karena Menko Polhukam ngomong, saya lihat di running tag, itu pemilu pasti curang. Menko Polhukam yang bilang gitu? Iya, di running tag saya baca. Pak Mahfud bilang gitu. Pemilu pasti curang. Sebelahnya ada kelanjutan lagi, KPU bilang pemilu tidak akan berlaku benar, tidak curang gitu loh. Ini apa salah ketik, apa wallah alam. Ya menarik itu, kalau Pak Mahfud udah mau curang harusnya dicegah. Dijaga itu, yang mana peluang-peluang curang itu dipersiapkan sekarang supaya jadi warning, warning sebetulnya. Iya, harus warning, karena bukan apa, berbahaya nanti kalau ada kelompok yang kira-kira terjadi suatu hal perlawanan atau apa.
Ya kan, kalau tidak trust kan, tidak ada kepercayaan itu berbahaya gitu kan. Memang kalau saya perhatikan Pak Mahfud ini spesialis jago banget ya. Dia teropongannya itu luar biasa ya. Begitu dia sentil sedikit, ya, saya berharap ya dia tindak lanjuti ya. Ya. Karena dia lempar, bukan lempar ya, dia kemukakan ini itu dia mencium sesuatu yang tidak bagus. Ya mungkin Pak Mahfud dia karena dia orang dalam banyak merasakan itu, ya syukur kita supaya jadi perhatian kita semua. Begitu pihak KPU juga jangan main-main gitu kan. Iya, itu saya kira ini warning ya. Iya. Warning dari jangan dia. Main-main gitu. Kata-kata harus adil gitu kan. Itu wah ini luar biasa kan. Gitu. Sehingga cambuk juga ya. Buat KPU, Bawaslu, supaya berbuat hati-hati dan yang benar, supaya menjalankan aturan artinya harus adil, jujur gitu kan, tidak curang gitu kan. Ini rame lagi nih Pak, ada polisi RW katanya. Setiap RW nanti ada polisi yang ngawasin tentang pemilu, tentang apa sih nggak begitu detail tuh. Jadi lagi rame di masa ada polisi RW. Mungkin Pak Irman kalau menurut saya buat apa? Itu membuat kesan takutnya digunakan oleh aparat yang berkuasa gitu kan. Jadi tidak bagus, kecuali jelas anunya bagaimana gitu. Karena kita khawatir kan nanti tidak ya namanya masyarakat masih banyak yang awam di bawah, masih banyak yang bisa disalahgunakan. Bisa disalahgunakan gitu. Ya ini saya juga lihat medsos muncul lagi. Wah, kita mesti awas ini polisi RW. Mana nih arahnya gitu loh. Ya kan ini udah jadi kontra, jadi ada pro dan kontra gitu. Itu jadi bikin makin panas suasana. Iya, politik. Lebih bagus ya aparat hukum tuh ya netral aja dia nggak perlu ngapain dia ngawasin RW didudukkan di RW. Ya kan Pak, nah itu kan nanti tindakan dia nanti kalau salah atau mungkin dia benar gitu, tahu karena dia dekat ke satu kelompok dia dicurigai gitu kan, itu kan jadi nggak ini. Ya muncul terus macam-macam, terus muncul lagi nanti, ini dana dari dana dari narkoba muncul ke beberapa calon. Itu sekarang lagi rame lagi tuh. Dana uang narkoba itu katanya sudah mulai beredar untuk untuk tim pemenangan gitu loh. Ini juga satu hal yang perlu kita perhatikan atau waspadai lah supaya jangan menjadi masalah gitu kan Pak. Iya, jadi makin hari makin macam-macam muncul hal. Mungkin Pak Herman capek juga yang ngikutin perkembangan ini ya. Iya, ya pasti juga kita khawatir juga Pak. Mudah-mudahan semua jadi perhatian inilah, terutama aparat hukum itu harus di tengah lah. Harus betul-betul netral lah, jangan sampai. Tapi saya kira bukan hanya aparat Pak, pucuk pimpinan harus netral. Sudah saatnya kan. Kemarin kan Pak Tri bilang Tri Sustono itu ini jangan ditekan-tekan ya, artinya untuk politik umum seorang pucuk pimpinan ya negarawan lah gitu kan. Tapi satu pihak kalau menyangkut masalah hukum harus netral dan adil gitu. Iya, kemarin Pak T itu ngomong waktu Caimin datang ke beliau silaturahmi, sampai berkali-kali dengan terbata-bata kan usia yang lanjut ya. Dia bilang jangan mau didikte. Kenapa mesti harus dikte gitu loh? Penguasa sekarang tidak boleh dikte, dia harus ada di tengah-tengah. Jadi sebetulnya itu kan semacam masukan yang tegas gitu. Sampai dia menyampaikan di publik itu tidak boleh ditekan-tekan. Nah ini kan kelihatan sekali Pak Herman ya, tekanan satu posisi Anies ini salah satu kandidat yang memang dikehendaki oleh rakyat itu dengan segala macam cara penekanan dari mulai tertutup sampai terbuka. Kemarin bahkan Sudirman Said itu ngomong terang-terangan bahwa ada tekanan-tekanan bukan hanya KPK itu, partai lainnya juga ada tekanan-tekanan secara langsung oleh seorang menteri. Nah ini kan hal yang buruk ya, mungkin hal yang terburuk dalam sejarah kita ya. Ya untuk itulah sebenarnya masalah hukum ini masih sangat sangat rawan gitu saat ini. Makanya kita pengen calon-calon presiden itu komit dalam penegakan hukum. Jadi jangan berpikir bangga dengan seorang dapat presiden, tapi dia akhirnya rusak negara gitu. Buat apa? Untungnya gitu kan? Nah dia dimanfaatkan oleh apakah kelompok mana, kelompok apa? Jangan. Ya kemarin sempat keluar juga pernyataan tajam ya dari seorang
ekonom Faisal Basri ya, bahwa presiden itu bukan semacam pimpinan perusahaan. Iya. Kalau pimpinan perusahaan itu bangkrut ya cukup pimpinan perusahaan yang tanggung jawab. Tapi kalau presiden ini kan dia mewakili 270 juta rakyat Indonesia. Kalau begitu dia punya kesalahan, tanggung jawabnya kemana? Itu sangat-sangat tajam tuh kritik beliau itu. Jadi tidak boleh salah gitu loh. Betul-betul harus tidak boleh salah. Salahnya itu dampaknya itu ke rakyat yang segitu banyak gitu Pak. Iya. Mungkin Pak juga menyaksikan itu statementnya Pak Faisal Basri. Saya belum sempat. Cuma kalau memang iya kita ya wajar aja, itu merupakan tanggung jawab moral intelektual. Dia kan sebagai seorang intelektual, sebagai seorang akademis juga. Kita juga salut. Artinya orang-orang seperti itu harus kita dengar. Harus banyak yang berbicara itu. Iya, mesti disuarakan ya. Termasuk kita ini ya. Iya, masuk kita jangan kita niat kita baik kok. Kita pengen negara ini baik. Ya. Presiden kita turunnya juga pengen baik kita. Jadi ngapain rusuh-rusuh gitu kan? Ya. Oleh karena itu kita mensinyalkan supaya presiden itu sebagai seorang negarawan dia mengayomin semua. Ya, jadi nggak boleh memperlihatkan ikhtiar kita ya. Kalau pribadi nggak terlihat silahkan. Tapi kalau yang terlihat publik, bagaimanapun rugi dia orang akan menilai dia oleh bapak ini padahal bapak udah presiden gitu. Harusnya menganuin semua gitu. Jadi sebagai negarawan gitu. Menganuin semua, dia nggak berpikir sebagai tokoh partai lagi gitu. Jadi hiruk pikuk pilpresnya masih ruwet ya. Iya. Masih ruwet dan perlu lagi pembenahan. Ya mudah-mudahan aja ke depan presiden lebih arif, kemudian calon-calon presidennya juga harus partai-partai juga harus memikirkan negara dan bangsa ini bagaimana baiknya gitu kan. Jangan memikirkan hanya kelompok gitu. Iya, saya juga beberapa kali memberikan masukan ya. Kalau kemarin tuh presiden sudah mengundang sekian ketua partai, ya panggil lagi sekarang tokoh-tokoh yang sepuh-sepuh ya. Katakan dari P3, dari Golkar, dari manapun tuh sepuh-sepuh kumpulkan tuh, ayo semacam rembuk gitu loh. Nah, negara kita ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Apa sih nasihat gitu loh, minta nasihat dari sepuh-sepuh ini. Nah, mau sudah di akhir jabatan ini apa yang dia harus lakukan, yang tadinya sudah kita lihat ada semacam kegaduhan itu, ya sudah saatnya mesti rujuk kembali ya. Untuk menenangkan situasi ya, supaya kondusif pemilu kita ke depan gitu. Nah itu Pak Herman yang saya khawatirkan, semakin tidak kondusif suasana politik kan, investor mana yang mau masuk? Kan nggak ada yang berani masuk. Kan itu kan sudah hukum katakan berjalan tapi masih masih tarik menarik. Terus ekonomi kayak begini, suasana politik, kegaduhan politik nggak bisa habis. Presiden sudah ngomong jangan ikut ini, yang di bawah juga masih tetap saja gitu. Bahkan muncul lagi putranya sendiri yang bikin contoh gitu ya, benar gitu contoh yang kurang pas lah gitu, atau tidak tepat lah gitu kan. Nggak pas. Kalau contohnya itu bagus, enak kan, ya kita senang. Dulu waktu itu pernah saya lihat ya, Gibran ini, Anies datang ke Solo, dia datang ke sana salaman, dan bahkan pergi ke satu majelis pengajian bareng-bareng, seneng kita. Tapi sekarang ini suasana kok jadi makin gaduh gitu loh. Kalau sejuk itu kan enak, tapi kalau gaduh itu kapan selesainya? Sementara proses ini tetap berjalan. Apalagi kalau nanti MK memutuskan pemilu tertutup, mereka nggak berpikir. MK ini kan potensi untuk pemilu tertutup kan sangat. Nah, mungkin Pak Herman lebih Enggak, kalau itu saya belum begitu mendalami. Tapi yang jelas kecurigaan itu tetap ada gitu. Nah, itulah yang merugikan. Kenapa seharusnya ketua itu ya artinya jangan harusnya mundur gitu. Kalau orang tinggi tingkat moralnya gitu ya. Tapi karena dia ya tetap masa bodoh, saya tetap netral. Tapi ya kalau orang curiga gimana? Iya kan? Atau misalnya mempengaruhi juga hakim konstitusi yang lain, nggak mau memberikan masukan, nggak enak gitu. Tuh presiden ipar presiden. Tetap aja ada ibu pakiu gitu.
Ya pakai U ya. Jadi sehingga akhirnya produknya itu dicurigai terus gitu Pak. Ya termasuk Mahkamah Agung. Terakhir kemarin sekretaris Mahkamah Agung juga masuk pakai baju oranye lagi ya. Iya, KPK ya. Aspi ya. Iya. Sementara beberapa kasus juga belum selesai di Mahkamah Agung. Iya. Termasuk kasusnya Muldoko. Iya. Gimana? Mungkin Pak Herman ngikutin? Muldoko yang apa gugatan itu? Iya. Belum tahu saya perkembangan. Yang Ya, waktu itu kan PK-nya kan sampai hari ini kan belum diputus. Belum. Karena PK dia kan baru ada 2 bulan lah. 2 bulan Pak. Tapi ya PK itu biasanya bisa 4 bulan sampai 6 bulan gitu. Oh gitu. Memang panjang waktunya. Iya. Iya. Tapi ya itulah kalau kita curigai, ya mudah-mudahan aja Hakim Agungnya netral gitu. Kalau dicurigai banyak yang tersandra di dalam ya kita nggak tahu ya Pak ya. Tersandra mengarahkan supaya memutus sesuai keinginan dia gitu kan, keinginan orang yang memohon gitu kan. Jadi sekarang lagi itu kan bisa mempengaruhi kayak lagi ngetren Pak, politik sandra menyandra. Ya kan, ngetren sekarang nih. Ya mudah-mudahan dengan bisik-bisik kita ini sampai juga ke ke mereka yang punya kewenangan ya. Kalau memang negeri ini mau tenang, mau nyaman, pemilu bagus, ya rubahlah sikap akhlak yang baik ya. Berikan contoh kepada publik, berikan contoh ini karena jabatan itu memang sifatnya sementara ya. Kita kan nggak tahu ya kapan, apalagi rata-rata kan sudah di usia lanjut semua ya yang jabat sekarang ini kan. Ini contoh terbaik, kita belum lama kehilangan beberapa tokoh ya. Ahmad Mubarok, Profesor, wah dia masih rajin kesana kesini. Demokrat ya, dulu tokoh Demokrat ya? Iya. Dulu kan Demokrat. Tapi terakhir itu enggak lagi ya? Enggak, nah, terakhir masih sama saya ikut datang ketemu Anies di Balai Kota. Belum lama meninggal. Gitu. Enggak sakit lagi tiba-tiba meninggal. Itu kadang-kadang itu sebetulnya contoh ya. Jadi jangan pejabat publik jangan lupa gitu loh bahwa usiamu itu makin hari makin berkurang gitu. Iya. Sisakanlah amal baik ya, amal soleh buat bangsa dan negara ini. Bagaimana Pak? Masih udah, cukup ya? Cukup, udah mulai. Saya kalau ketemu sahabat tentang hukum ini banyak sekali nih kenangannya nih. Ya, mungkin kesempatan lain lagi Pak. Kan pasti banyak panjang nih. Berkembang nih topik-topik. Apalagi sudah ngomong soal bela-membela ya. Segudang pengalaman kita. Terima kasih banyak Pak Herman sudah meluangkan waktunya sehingga bisik-bisik ini bermanfaat buat kita terutama di bidang hukum ya. Jangan lupa nanti yang diundang saya berharap juga hadir ya di acaranya Pak Herman nanti ya. Acara KAI. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Khas Channel yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih.